bingkisan isinya nastar. Cakep. Kalian kue kuping gajah. Assalamualaikum Habib Ja'far. Nah, Lebaran ini mudik Lebaran atau ini di rumah alhamdulillah aja? sudah bisa mudik, jadi kita mudik. Nah, saya balas juga tapi pakai pantun, Mas Menteri. Beli oleh-oleh buat sanak Silakan, saudara. Bib. Belinya gudeg Jogja dalam Cakep, bejana. Selangkah lagi menuju hari raya. cakep. Lebaran ini Mas Menteri mau kemana? Nah, Mas Menteri di mana? Mau kemana Lebaran? Yeay. Salah satu, Bib. Aku di Di mana Bondowoso, posisi Jawa Habib Timur. sekarang? Jadi aku aslinya di sini, asli Oh, warga Bondowoso kampungnya. saya terakhir ke Bondowoso Tahun itu tahun lalu, Bib, di Kota Bondowoso, terus mampir juga ke kenal Islam di Al-Islah kalau sini. nggak salah itu, pondok pesantren. G. Nah, Bib, saya sedikit cerita dulu kepada para sobat pesona. Habib ini merintis karir melalui dunia literasi sebagai penulis sejak kuliah di berbagai media massa. Kompas, Tempo, Jawa Post. Juga telah menulis beberapa buku seperti buku Menyegarkan Islam Kita, Anakku Dibunuh Israel, Islam Mahzab Fadlullah, dan yang paling terkenal adalah Tuhan Ada di Hatimu. Ini juga jadi topik kuis kita, yaitu judul-judul dari buku yang diterbitkan oleh Naura Books yang ditulis oleh Habib Ja'far. Saat ini Habib juga aktif sebagai pembicara seputar keislaman di berbagai program TV swasta. Sahur Lebih Segar, Trans 7, Tonight Show Ramadan, NET, kolaborasi YouTube Pemuda Tersesat bersama Majelis Lucu Indonesia, dan memiliki channel YouTube. Nah, ini tulis nih, subscribe, komen, dan klik post di bawah ini, Jeda Nulis, dan Direktur Akademi Kebudayaan Islam Jakarta. Pernah saya undang juga di podcast Wonderful Indonesia. Terima kasih, Bib. Syukran sudah bisa gabung. Nggak kerasa Ramadan segera berakhir. Boleh diceritain nggak, Bib? Bulan Ramadan Ya, kesibukannya alhamdulillah seperti Mas apa? Menteri, selama bulan Ramadan saya memilih beribadah dengan segala kesibukan dakwah yang saya lakukan. Baik itu di TV, tahun ini alhamdulillah ada 5 program TV, ada live di Trans 7 dan selebihnya adalah taping. Kemudian di YouTube juga, dan selebihnya adalah di media sosial, karena memang segmen dakwah saya kan di anak muda yang rata-rata berkerumun di media sosial. Jadi ya udah, selama Ramadan ini menyibukkan dengan itu semuanya, dengan kegiatan dakwah. Jadi malam Lailatul Qadarnya itu di Trans 7, Mas Menteri. Jadi kita di Trans 7, kita dakwah di sana, dan alhamdulillah targetnya tercapai, yaitu one day, one ayat, one hadis. Jadi selama di Trans 7 acara sketsa komedi, tapi saya selalu selipkan minimal 1 hadis atau 1 ayat setiap malamnya, sehingga bisa berbagi 1 ayat dan 1 hadis setiap malamnya. Selain juga ibadahnya ya di studio, udah sholat tarawihnya, kemudian semuanya lah, ibadah-ibadahnya, ngajinya di studio. Dan alhamdulillah menginspirasi lah banyak orang. Bib, sekarang kan para sobat pesona ini banyak yang mudik, Bib, dan juga banyak yang melihat produk-produk ekonomi kreatif. Dan Habib pernah juga jadi narasumber Santri Digitalpreneur sekitar 4 bulan yang lalu nih, programnya Kemenparekraf. Tanggapan Habib nih, gimana potensi santri-santri ini masuk ke dalam ekonomi digital dan dakwah melalui media digital ini seperti apa? Alhamdulillah sekarang kesadaran digital para santri ini tumbuh sekali, Mas Menteri. Kalau 3 tahun yang lalu itu masih sedikit sekali, dan kayaknya masih mubah hukumnya. Para santri itu bikin ngaji spesial Ramadan secara online.
cuman yang punya kesadaran aja. Kemudian 2 tahun lalu mulai sunnah, mulai banyak nih yang bikin ngaji online karena terinspirasi dari kiai-kiai yang bikin ngaji online. Tapi tahun lalu itu sudah wajib ngaji online karena ngaji offline nggak bisa lantaran pandemi COVID. Nah, itulah hikmah dari pandemi. Mengajarkan kepada para santri bahwa dakwah itu bisa juga melalui digital yang tersambung secara online, yang itu bisa jadi dalam beberapa hal lebih efektif. Artinya rekamannya bisa diulang-ulang agar bisa dimengerti, kemudian bisa ditonton dari mana saja, bisa bikin pengajian di mana saja dengan crowd pendengar tetap tinggi dan lain sebagainya. Nah, karena itu santri digitalpreneur waktu itu saya hadir juga, itu mendukung sekali karena ini sebenarnya potensi santri ini tinggi sekali. Mereka kreatif sekali. Santri itu bisa minum pakai tangan, bisa minum pakai piring. Santri itu bisa jadikan sarung sebagai selimut, bisa jadikan sarung sebagai celana, bisa jadikan sarung sebagai tas. Sarung itu bisa jadi semua hal. Pokoknya santri itu manusia yang sangat kreatif. Karena dari kecil dia dididik untuk mandiri, dari kecil dia dididik untuk kreatif. Karena saya juga di pesantren tuh banyak sekali pengalaman bagaimana kreatif. Misalnya, nggak tahu Mas Menteri ini bisa nggak, misalnya bikin mie instan, itu cuman modal karet dan air panas. Dituang ke dalam bungkus mie-nya, kemudian diikat pakai karet. Udah didiemin tuh setengah jam, nanti mateng tuh Mas Menteri. Kemudian dibuka, dimakan deh. Nah, itu kebiasaan saya di pesantren dulu. Jadi mereka ini super kreatif. Jadi tinggal kemudian mereka butuh dorongan. Karena itu program santri digitalpreneur ini penting sekali bagi saya karena memberikan semangat dan memberikan dorongan baik secara moral maupun material kepada para santri untuk menumbuhkan kreativitasnya pada berbagai hal, baik itu dakwah hingga ekonomi. Karena itu ketika diundang Mas Menteri waktu itu hadir di acara santri digitalpreneur, saya itu alhamdulillah akhirnya kenalan dengan salah seorang santri animator Mas Menteri yang bikin film animasi yang keren banget. Waktu itu ditayangkan tuh di acara tersebut. Itu keren banget. Hanya butuh dorongan aja untuk kemudian film itu bisa sampai naik ke bioskop atau bahkan go internasional. Karena filmnya memang harus diakui waktu itu keren banget. Beb, ini Lebaran mau habis, Beb. Ada momen spesial nggak? Atau kegiatan yang paling berkesan buat Habib di yang Ramadan paling berkesan kali tentu ini? adalah acara live sahur di Trans7, sahur lebih seger. Karena untuk pertama kalinya selama karir dakwah saya Mas Menteri, di mana saya harus ngisi live di TV pas sahur. Dari awal tuh udah deg-degan, ini saya bisa nggak ya ngisinya gitu, bakal kecapean atau enggak, karena mau nggak mau ngisi buka itu wajib, belum lagi ngisi tarawih dan lain sebagainya. Ya udahlah, bismillah, niatnya lillahi ta'ala. Awalnya tuh nyiapin kayak vitamin gitu buat diminum, nggak taunya sampai sekarang nggak minum vitamin. Modalnya yang penting kita niat ikhlas dan semangat untuk berbagi kepada orang lain. Ya udah, akhirnya alhamdulillah dijalani sebulan penuh dan itu berkesan banget karena ya akhirnya bertemu dengan saudara-saudara baru, teman-teman artis dan kru, kemudian bisa bisa jadi pinter pantun sekarang Mas Menteri, karena setiap hari diwajibkan berpantun di segmen terakhirnya. Kemudian juga belajar komedi lebih keren lagi karena awalnya belajarnya sama stand up komedian, sekarang dengan komedian-komedian yang senior. Jadi alhamdulillah itu jadi pengalaman yang sangat berarti tahun ini, dan insya Allah ya jadi amal ibadah juga karena niatnya juga untuk dakwah. Masya Allah, Bib. Jadi pengalamannya luar biasa ya, kuat, dan akhirnya dengan kegiatan-kegiatan ini Habib tambah semangat.
Nah ini Habib dari kecil kan besar di Madura, Mator, Ingki depan de. Ini tradisi Ramadan Madura, apa yang Habib Jafar nggak nemuin di Jakarta, Nah, Habib? saya ini Apa sebenarnya Madura tradisinya, Habib? swasta, Mas Menteri. Jadi Bondowoso itu letaknya di Jawa Timur, tapi bahasa dan budayanya Madura. Makanya bukan Madura negeri, Madura swasta disebutnya. Oh, jadi kayak situ Bondo, kayak Probolinggo, banyak orang Madura itu. Benar. Jadi Bondowoso juga dulunya begitu kita ya, Habib ya? dijajah oleh Madura, ternyata karena dijajah Madura itu menyenangkan, ya udah kita jadi Madura juga gitu. Nah, ada banyak tradisi yang menarik. Pertama tradisi umum dulu ya, atau kebiasaan umum orang Madura yang menarik menurut saya. Orang Madura di sini tuh kalau ngambil duit ATM, pas duitnya keluar dihitung lagi, Mas Menteri. Dihitung lagi. Saya pernah tegur tuh, kata saya, Pak, jangan dihitung lagi, itu kan udah mesin, Pak. Terus kata dia keluar dari ATM kepalanya doang. Hah, jangankan mesin yang buatan manusia, sampean yang buatan Tuhan aja saya nggak begitu percaya, apalagi cuman mesin yang buatan manusia. Jadi benar, mereka itu tidak mudah memberikan kepercayaannya kepada orang lain. Kalau jual sate, pasti menyebut satenya paling enak nomor 2 di dunia. Kenapa? Karena yang nomor 1 adalah Allah, kata dia. Jadi jual satenya itu dengan iman. Terus juga Mas Menteri, di Madura itu orang berani jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Karena rezeki katanya sudah diatur. Jadi dia berprasangka baik kepada Allah dan akhirnya Allah kasih rezeki kepada dia. 3 anaknya, seorang penjual bensin eceran di pintu keluar pom bensin di daerah Pasar Minggu. 3 anaknya itu sarjana dengan jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Jadi dia bilang rezeki sudah diatur, yang penting saya kerja, biar Allah yang ngasih saya rezeki. Akhirnya Allah kan ngasih ya kepada mereka karena mereka husnudzon kepada Allah. Nah, kalau saat Idul Fitri tradisinya adalah iwat kalau di kampung saya. Iwat itu di mana orang sekampung ada 500 kakak, masing-masing kakak katakanlah 3, berarti 1.500 orang, cowok semua tapi cewek gak ikut, itu keliling dari satu rumah ke rumah lain. Sebanyak 500 rumah dibagi dalam 3 hari. Untuk pertama bersalaman, yang kedua membacakan sholawat bagi rumah itu, yang ketiga mendoakan rumah itu. Jadi agar silaturahmi, keberkahan, maaf-memaafkan itu berjalan. Jadi itu dilakukan secara massal selama 3 hari. Start jam 8 pagi sampai jam 4 sore biasanya. Selama 3 hari. Dan itu tradisi yang karena di sana ada makan-makan, dari yang makanan panas sampai makanan dingin. Jadi seru sekali. Yang penting setiap selesai tradisi ini, jangan lupa pergi ke apotek untuk cek kolesterol dan gula darah. Biasanya agak naik tuh, karena setiap rumah ada makanan-makanan manis dan makanan-makanan lemak gitu. Dan juga, Mas Menteri, alhamdulillah insya Allah tahun ini adalah tahun pertama Iwat digelar kembali. Jadi 2 tahun ini sudah tidak digelar karena kita patuh taat kepada anjuran pemerintah protokol COVID-19. Karena tahun ini sudah diperkenankan oleh pemerintah, jadi alhamdulillah kita kembali insya Allah menyelenggarakan Iwat. Jadi kalau sebelumnya silaturahminya melalui hati ke hati dengan saling mendoakan, tahun ini insya Allah sudah bisa bertemu kembali. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bib, saya juga kalau joke Madura ini, karena saya dulu punya partner orang Madura ini banyak sekali dan lucu-lucu, tapi logika gitu. Saya sempat diajak debat, dia bilang nanti yang pertama kali bisa nyampe di matahari itu adalah pesawat antariksa buatan orang Madura katanya. Saya bilang begitu pasti akan terbakar sebelum sampai matahari. Terus dia bilang ya berangkatnya malam-malam. Iya, iya. Terbit matahari juga, Mas Menteri. Saya itu pernah mau naik becak.
ke rumah kakek saya. Rumah kakek saya itu kelihatan dari rumah saya. Terus kata saya, Pak, ke rumah kakek saya tuh Pak. Berapa? 2.000 zaman dulu. Kata saya, 500 saja Pak. Itu kelihatan kok, deket banget tuh rumah kakek saya kelihatan. Mohon maaf, ini bukan soal kelihatan nggak kelihatan. Kalau soal kelihatan, matahari juga kelihatan, bulan juga kelihatan. Sampean kalau ngebecak ke bulan, ke matahari, mau dibayar 500. Jadi ukurannya bukan kelihatan nggak kelihatan, kata dia. Jadi mereka ini memang polos dan kreatif banget lah. Kemarin menerbang pesawat buatan sebelum Ramadan kan. Jadi mereka ini super kreatif memang. Yang Garuda Indonesia itu yang saya angkat itu luar biasa. Itu salah satu banget. Itu. Sampai diundang sama kita, sama Pak juga Pak Dirut juga. Nah, Bib, kita udah sampai nyampe garis finish di bulan Ramadan, buat Idul Fitri. Sobat Pesona ini ingin mendengar tausiah ceramah Habib Ja'far. Gimana cara kita bisa ikhlas, memaafkan, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pertama adalah bahwa memaafkan kepada siapa yang bersalah kepada kita, itu adalah tolok ukur orang yang bertakwa, di mana takwa itu adalah tolok ukur dari orang yang berpuasa. Jadi apakah puasa kita sebulan ini diterima atau tidak, tolok ukurnya kita menjadi pemaaf atau tidak. Karena begitu kata surat Ali Imran, Allah katakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Memaafkan orang yang bikin kita marah. Kemudian yang kedua, tidak marah ketika kita dibikin marah, dan bersedekah kepada orang yang bikin kita marah adalah ciri orang yang bertakwa, yang itu adalah ciri orang yang diterima oleh Allah puasanya. Jadi kalau kita memaafkan siapa saja yang bersalah kepada kita, maka insya Allah itu pertanda bahwa puasa kita diterima oleh Allah sebulan penuh kemarin. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus memaafkan? Karena Allah Maha Pemaaf, sehingga memaafkan berarti kita mengikuti sifatnya Allah. Yang paling berhak membalas semua kejahatan orang adalah Allah. Yang paling berhak tidak memaafkan adalah Allah. Karena Allah yang bikin kita, tapi Allah tetap menjadi pemaaf kepada kita. Karena kita malu kepada Allah, dan karena kita diajarkan untuk yatakhallaku bi ahlakillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah, maka kita akan menjadi pemaaf, mengikuti Allah. Dan yang ketiga, karena kita tahu diri, kita bercermin setiap hari dan tahu bahwa kita ini banyak dosa, kita ini banyak salah, banyak hilaf. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, lupa, hilaf, dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa kita punya salah, sehingga kita ingin menjadi pribadi pemaaf agar orang juga memaafkan kesalahan kita. Dan ingat, Nabi pernah bersabda dalam salah satu riwayatnya tentang seorang dari Bani Ansar yang di setiap pergi ke majelis selama 3 hari berturut-turut, Nabi bilang dia ahli surga. Kemudian sahabat Usamah bin Zaid nyelidikin apa ibadahnya. Kok bisa dia disebut sebagai ahli surga? Akhirnya sholatnya ternyata sama sahabat lain. Puasanya juga biasa aja. Ditanya, apa ibadah yang saya gak bisa lihat dari kamu? Yang sering kamu lakukan? Apa ya? Saya gak tahu. Mungkin ya, saya itu tiap malam selalu sebelum tidur memaafkan siapa saja yang berlaku salah kepada saya sehari itu. Tapi bagi saya itu biasa aja, bukan ibadah yang spesial. Itulah yang ternyata membuat orang itu diprediksi masuk surga dari Bani Ansar oleh Nabi, yaitu memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada dia sehari itu dan tidak merasa bahwa itu sesuatu yang spesial. Sehingga insya Allah itu menjadi pemaafan yang ikhlas bagi dia. Nah, karena itu di hari raya Idul Fitri ini, mari kita memaafkan, karena kenapa? Ada keberkahan tersendiri. Diriwayatkan siapa yang puasanya diterima, tangannya ditempel oleh malaikat Jibril selama hari raya. Sehingga siapa yang bersalaman kepada dia, maka akan mendapatkan keberkahan karena mendapat salaman dengan malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, keberkahannya adalah kita gak perlu nyebutin dosa kita apa untuk meminta maaf di Idul Fitri. Jadi mungkin kan kita mau minta maaf gak enak nih, karena nyebutin dosanya takut
nggak dimaafin ntar kalau dosanya disebutin. Mohon maaf, saya minta maaf ya. Mohon maaf, saya minta maaf atas dosa ini. Nggak perlu disebutin. Jadi itu keberkahan Idul Fitri. Dan yang ketiga, keberkahan Idul Fitri adalah momennya dibuat oleh Allah, vibes-nya, frekuensinya begitu damai. Sehingga orang menjadi tidak malu untuk minta maaf dan tidak gengsi untuk memaafkan. Itulah yang dibuat oleh Allah dari keberkahan momen Idul Fitri. Karena beratnya orang minta maaf adalah gengsi, malu. Beratnya orang ngasih maaf adalah karena juga gengsi dan masih gondok. Nah, di bulan Syawal saat Idul Fitri, Allah buat hati orang itu mudah untuk memaafkan dan tidak malu untuk meminta maaf. Jadi, manfaatkan momentum sebaik ini untuk kita minta maaf kepada orang-orang yang kita pernah berbuat salah dan memaafkan orang yang pernah bikin salah kepada kita. Dan ingat, walaupun pulang kampung, jangan lupa minta maaf ke sahabat-sahabat, rekan-rekan kita di kota. Karena insya Allah dosa kita lebih banyak di kota daripada di kampung. Jangan minta maafnya cuma kepada orang kampung. Tetap minta maaf kepada orang-orang di kota. Apalagi sekarang meminta maaf itu mudah. Bisa melalui WhatsApp, media sosial, dan lain sebagainya. Itu mungkin Mas Menteri. Masya Allah, Barakallah Habib. Nah, sebagai penutup, kita minta Habib untuk mendoakan kita agar selalu dimudahkan, dilancarkan segala urusan kita. Doa di penghujung Ramadan ini, Bib, supaya kita diberikan keikhlasan dan semoga dapat dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan selanjutnya dalam rangka menyambut Idul Fitri yang sudah di depan mata. Ilahi falyatafadhal Allahumma salli wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul karim afafu annak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul karim afafu annak. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afafu annak. Ya Karim, ud'uni astajib lakum. Engkau telah meminta kepada kami ya Allah untuk berdoa dan engkau telah berjanji kepada kami bahwa engkau akan mengabulkan doa-doa terbaik kami. Karena itu di momen yang spesial ini, di hari yang penuh keberkahan ini, di saat kami melakukan ibadah yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa kepada kamu. Kami berdoa kepadamu ya Allah, berikanlah kebaikan bagi umat Islam di Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan bagi masyarakat Indonesia seluruhnya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan bagi bangsa dan agama ini ya Allah. Jagalah olehmu bangsa dan agama ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan bagi kami untuk menjadi generasi-generasi yang kreatif sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Karena kata Nabimu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Dan ya Allah, kabulkanlah semua ibadah yang telah kami lakukan di bulan Ramadan. Dan berikanlah pahalanya, utamanya bukan bagi kami, tapi bagi kedua orang tua kami yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Guru-guru kami, para pendiri bangsa ini, para pendakwah Islam di negeri ini, dan orang-orang mulia yang kami cintai, serta orang-orang yang juga kami benci, berikanlah kebaikan juga pada mereka agar itu menjadi hidayah bagi kami. Wassallallahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Syukran jazilan. Dan untuk Sobat Pesona yang akan melakukan perjalanan mudik, lakukan perjalanan mudik, jangan lupa untuk melakukan vaksin booster agar mudik aman dan sehat. Hati-hati di jalan. Titi DJ, salam untuk keluarga di kampung halaman. Titi Kamal, hati-hati kalau jalannya malam. Sampai kampung halaman, jangan lupa untuk share pesona kampung halamanmu dan mention at pesona.indonesia agar kampung halamanmu makin dikenal dan jadi inspirasi wisata untuk Sobat Pesona yang lain. Nah, saya ingin menutup Bib dengan sebaik pantun. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Habib. Masak ketupat buat lebaran. Lauknya ada sambal ikan patin. Saya Jaga Salahuddin Uno mengucapkan
Minal aidin Mas wal Menteri, faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum satu. warahmatullahi wabarakatuh. Apa Beb? Silakan. Mas Bagas, Silakan Beb. taati tugas dan taati peraturan saat mudik. Cakep. Yes. Terima kasih Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.